Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Biarlah kebaikan dan kemurahan Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil dalam Kejadian 7 ayat 1-4 dengan judul perikop air bah bagian pertama. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya, tetapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Bapak Ibu Saudara, nubuatan tentang penghukuman Allah dengan menggunakan air bah mengalami penggenapannya pada keseluruhan pasal 7. Kejadian 7 ayat 1-4 ini terjadi tepat 7 hari sebelum air bah dicurahkan atas bumi. Allah memanggil Nuh beserta keluarga dan binatang-binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Melalui bagian awal dari kisah air bah ini, kita dapat merenungkan 2 hal. Yang pertama yaitu Allah memperhatikan kehidupan orang yang saleh dan keturunannya. Ayat 1-3. Ayat 1 jika kita perhatikan berisi panggilan Allah kepada Nuh dan seisi rumahnya, yaitu istri Nuh, 3 orang anaknya, serta 3 orang menantunya. Alasan Allah memanggil Nuh itu adalah karena Nuh yang Allah lihat benar di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Nuh diberkati sebab Nuh memutuskan untuk hidup dengan benar, murni, dan tulus di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, berkat Allah kepada Nuh dan keluarganya tidak hanya berkaitan dengan bahtera saja sebagai tempat berlindung di saat badai besar terjadi, tetapi juga binatang-binatang yang diselamatkan oleh Allah kelak akan dipelihara oleh Nuh dan keluarganya sebagai sumber makanan bagi mereka. Saudara, melalui bagian ini kita dapat memperhatikan bahwa ketaatan kita kepada Allah tidak hanya akan mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri saat ini, tetapi juga bagi keturunan kita kelak. Lalu hal kedua yang dapat kita renungkan dari bagian awal tentang air bah ini adalah bahwa Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Hal ini dapat kita perhatikan dalam ayat 4. Kita akan melihat ada pernyataan 7 hari lagi pada ayat 4a. Dan ini menunjukkan pernyataan kasih karunia-Nya dalam bentuk kesabaran Allah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat di hadapannya. Pemazmur melengkapi sifat kasih Allah ini dengan menyatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hal ini dapat kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 8. Kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah berubah dan akan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat sampai kita dengan sungguh-sungguh hidup baginya. Dengan demikian, sebelum penghakiman Allah dinyatakan atas bumi ini, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita dan menikmati kasih karunia-Nya senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan, kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Saudara, apakah kita masih berjuang untuk membangun kehidupan yang saleh di hadapan Allah? Ingatlah bahwa cara kita menjalani kehidupan kita saat ini akan berdampak pada keturunan kita kelak. Karena itu, mari tetap andalkan Allah dalam perjuangan iman kita di bumi ini dan bangunlah kehidupan yang berkenan di hadapan-Nya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari lembutkan hati kami Tuhan, jika pagi hari ini kami mengingat ada bagian dalam hidup kami yang belum kami bereskan di hadapan-Mu. Ada dosa yang kami lakukan, yang masih kami sembunyikan, yang belum kami bawa ke hadapan-Mu, yang belum kami akui di hadapan-Mu. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa itu semua ke hadapan-Mu Tuhan. Setiap kesempatan yang Kau berikan, bentuk kesabaran-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami bertobat, untuk kami benar-benar hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak menyia-nyiakan hal itu. Kami mau serahkan Tuhan pertumbuhan iman kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memulai hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Saudara, selamat menikmati kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.